ada satu alat trompet bergulung-gulung seperti itu, ribet banget. Dan itu disebut dengan French horn. Anda lihat gambarnya, itu disebut dengan French horn. Nggak banyak orang yang bisa memainkan alat ini, juga tidak populer. Tetapi dalam sebuah orkestra lengkap, French horn itu adalah wajib. Hai teman-teman, sudah lama saya nggak. Dulu kita punya episode-episode tertentu, saya berbicara tentang fakta-fakta mencengangkan, fascinating fact atau yang disebut dengan trivia. Dulu saya suka iseng kita beri judul bagi-bagi otak ya. Satu kalimat bercanda gitu karena kita membagi ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan mencoba lagi. Saya akan bicara tentang ada ya benda-benda, sesuatu, makanan yang dikaitkan dengan sesuatu tempat, suatu negara, padahal itu tidak berasal dari negara yang bersangkutan. Misalnya French fries. French fries itu apa ya, di Indonesia nyebutnya kentang goreng. Tapi kalau kita ke fast food kita menyebutnya French fries. French itu kan Prancis. Seolah-olah dari Prancis, bukan. French fries itu ternyata awalnya berasal dari Belgia. Ya, Belgia. Ceritanya satu hari Belgia dengan Prancis itu kan agak-agak perbatasan. Ada seseorang Prancis yang membawanya, memang membelinya di suatu restoran di Belgia, dibawanya ke Prancis, yaitu di kota Lille. Dan disitulah akhirnya makanan ini menjadi terkenal. Walaupun ada versi lain, French itu menunjukkan cara dia disajikan, yaitu dipotong kecil-kecil. Tapi yang jelas, kalau Anda merasa bahwa French fries sesuai namanya French berasal dari Prancis, itu tidak benar. Nomor 2, ada lagi yang dikenal sebagai Panama Hat. Panama Hat itu ada topi mirip-mirip bentuknya topi koboi. Tapi dia kalau topi koboi kan rata-rata dibuatnya dari kulit, ini dibuatnya dari bahan-bahan yang lebih ringan. Dan biasanya dipakai dengan setelan jas ya. Kalau koboi kan, topi koboi kan dengan baju koboi, ini dengan setelan jas. Ya biasanya dengan baju putih, kemudian jasnya putih, dan di atasnya ada topi yang mirip-mirip topi koboi, tetapi biasanya ada pita. Namanya Panama Hat atau topi Panama. Tapi percayalah ya, Panama Hat atau topi Panama itu justru dibuatnya di Ekuador. Walaupun banyak sekali dikirim ke Panama. Ya, malah Panama Hat itu kemudian menyebar ke Asia, dan yang memproduksi tercatat adalah di daerah atau di negara Hong Kong. Kemudian kalau Anda ke restoran, ke coffee shop, makan pagi, Anda bisa roti ya, memesan roti. Roti itu ada yang disebut dengan croissant. Croissant berasal dari suatu tempat lah. Dan ini ada yang disebut dengan Danish atau Danish pastries. Ingat ya, makanannya itu rotinya itu manis, melingkar-lingkar, dan biasanya ditaruh kismis di situ. Ini memang terinspirasi dari baklava, kue yang sangat manis dari Turki. Namanya sekali lagi Danish. Danish itu kan sebutan untuk negara Denmark. Tetapi ternyata itu tidak diketemukan awalnya di Denmark. Ya, Danish pastries itu malah ditemukan sebenarnya di Austria. Sebelum kemudian berkembang menjadi sangat populer, dimakan di breakfast di Eropa Barat dan juga di Amerika sangat populer. Sebenarnya kenapa disebut dengan Danish pastries adalah seseorang chef ya yang berasal dari Austria, yang namanya yang berasal dari Denmark, memang sebenarnya namanya Klitang, tapi dibuatnya pertama kali tidak di Denmark. Ya, itu dia malah pernah menyajikan ya Danish pastries ini kepada Presiden Amerika di awal-awal abad ke-20, yaitu Woodrow Wilson. Malah kalau Anda ke Denmark, kue seperti itu tidak disebut dengan Danish tentu saja, ya. Ternyata mereka menyebutnya sebagai Venetian bread atau roti berasal dari Venesia. Karena sekali lagi yang membuat pertamanya adalah orang Austria. Sekali lagi saya ralat, bukan dari Denmark. Kemudian Anda tahu halma nggak? Halma ya. Permainan halma itu yang ada gunungan-gunungan yang berbentuk
seperti bintang segi 6, itu nama aslinya walaupun dimainkan dengan biji yang berbeda adalah Chinese checkers. Anda tahu ya, saya ada di buku di sini, Chinese checkers itu ternyata tidak ditemukan di Cina. Ya, tidak ditemukan di Cina, ya. Dan itu ternyata pertama kali, ya walaupun banyak sekali dimainkan di Cina, tetapi permainan ini adalah ditemukan pertama kali adalah di Inggris. Sekali lagi, halma yang dalam bahasa Inggrisnya walaupun bentuknya sedikit berbeda, disebut dengan Chinese checkers, itu ditemukan adalah di Inggris sebelum menyebar ke China, ya melalui Amerika dan melalui bangsa-bangsa Jepang. Di rumah-rumah orang kaya tertentu, zaman-zaman dulu biasanya mereka punya, kita menyebut itu lonceng ya, yang digantung, yang punya pendulum yang ting tong. Itu bahasa Inggrisnya adalah Dutch clock atau apa ya, jam dari Belanda, Dutch clock. Padahal ternyata asalnya ternyata berasal dari Jerman. Makanya namanya ya, itu mereknya adalah merek Jerman. Kalau Anda ke orkestra itu kan terdiri dari alat-alat musik banyak sekali. Klarinet, saksofon, timpani, ya, drum, gitar, string, ada biola, ada cello, ya, ada satu alat trompet bergulung-gulung seperti itu, ribet banget. Dan itu disebut dengan French horn. Anda lihat gambarnya, itu disebut dengan French horn. Nggak banyak orang yang bisa memainkan alat ini, juga tidak populer. Tetapi dalam sebuah orkestra lengkap, French horn itu adalah wajib. Namanya French horn, trompet Prancis. Tapi lagi-lagi, kalau Anda duga berasal dari Prancis, tidak. Lagi-lagi French horn dibuat pertama kali di Jerman. Jadi Jerman banyak sekali yang membuat produk-produk yang kemudian namanya tidak menyebut nama Jerman. Anda tahu anjing paling besar? Anjing paling besar tuh kayak Scooby-Doo tuh ya. Itu disebut dengan Great Dane. Atau Denmark perkasa, Denmark besar gitu. Besar sekali. Itu salah satu anjing yang paling besar. Kadang-kadang tingginya hampir semanusia loh. Ya. Ada dulu kiper dari Denmark, badannya besar. Ya. Peter Schmeichel. Itu juga disebut sebagai The Great Dane. Ya, dihubungkan dengan anjing yang sangat besar itu. Dan kalau Anda pikir anjing ini berasal dari Denmark sesuai dengan namanya Great Dane, kita juga salah. Ternyata lagi-lagi berasal dari mana? Dari Jerman. Ya, ada lagi hewan yang namanya Guyana pig. Ya, Guyana pig bentuknya kayak gini. Nah, lagi-lagi kalau Anda pikir ini berasal dari Guyana, Afrika, salah. Ternyata Guyana pig, ya, atau babi Guyana itu berasal dari pegunungan Andes di Amerika Latin. Baik, saya juga akan bicara tentang, nah di rumah itu kan biasanya ada vertical blind tuh, yang bisa ditutup itu. Itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Venetian blind. Ya, atau Venetian blind. Ya, jadi ada yang bilah-bilah gitu, yang bisa ditutup, dibuka gitu dengan ditarik. Kalau Anda pikir itu berasal dari Venesia, satu kawasan kepulauan atau suatu kawasan ya pulau yang dibuat, yang buatan gitu di Italia, Anda salah. Ternyata Venetian blind itu berasal dari Jepang. Dan di Jepang itu biasanya dibuat dari bahan bambu. Dan sebagai penutup nih, kita bicara tentang kopi. Kopi sekarang lagi ngetop di mana-mana. Indonesia ada yang disebut dengan kopi luwak, kopi termahal Indonesia. Kopi. Anda pikir dari mana nih kopi? Ya, negara penghasil kopi terbesar itu adalah Amerika Latin, terutama adalah Kolombia dan Brazil. Itu nomor 1, nomor 2. Vietnam nomor 3, Indonesia nomor 4. Kopi. Tapi kalau Anda pikir kopi bijinya berasal dari Amerika Latin, salah. Ada lagi disebut dengan kopi Arabica. Anda juga mungkin berpikir, oh ini jangan-jangan dari Arab. Juga salah. Anda tahu dari mana asalnya kopi? Dari Ethiopia. Ada satu kawasan yang disebut dengan Kafah. Jadi dari sinilah nama kopi berasal. Dan Kafah ini adanya di Ethiopia. Sebelum akhirnya ada misionaris Jesuit ya
membawanya ke Amerika Latin sehingga dia menjadi produk yang sangat memperkaya negara-negara Latin, terutama Kolombia dan Brazil. Dan kemudian ada pedagang-pedagang Arab yang membawa biji kopi dan menanamnya di Arab, itulah disebut dengan kopi Arabica. Nah, penonton saya akan banyak sekali bercerita. Sebenarnya kita sudah membuat channel tersendiri untuk ini. Ya, namanya Raja Quiz. Banyak sekali fakta-fakta mencengangkan kita buat, lengkap dengan animasi. Jadi silakan, saya mengundang Anda, ini adalah karya anak-anak bangsa. Ya, Anda mampir, please subscribe di channel YouTube Raja Quiz, ya, produksi anak-anak Indonesia.